Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aldi Pratama, mahasiswa agribisnis Universitas Maliku Saleh dengan NIM 2103200055. Adapun tujuan video ini adalah untuk memenuhi tugas, di mana pada video ini saya akan membahas materi mengenai pembenihan, seleksi, penanganan benih kelapa sawit. Baik, mungkin tanpa memperpanjang perkenalan, saya di sini akan masuk ke materinya. Baik, materi yang pertama adalah pembenihan pada kelapa sawit. Nah, pembenihan kelapa sawit ini adalah proses yang kompleks dan membutuhkan ketelitian tinggi, di mana dimulai dari pemilihan induk unggul hingga menghasilkan kecambah yang siap ditanam. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan yang saling berkaitan, di mana setiap langkah memiliki peran kritis dalam menentukan kualitas benih yang dihasilkan. Nah, tahapan awal dari proses ini adalah pemilihan induk betina dan jantan yang unggul. Nah, induk betina yang dipilih berdasarkan karakteristik seperti produksi tandan buah segar atau sering disebut TBS itu yang tinggi, kemudian kandungan minyak yang optimal, dan pertumbuhan vegetatif yang moderat. Nah, sementara itu induk jantan ini dipilih berdasarkan kemampuannya menghasilkan serbuk sari yang melimpah dengan viabilitas tinggi. Nah, pemilihan induk yang tepat menjadi fondasi penting dalam menghasilkan benih berkualitas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pada induk betina itu harus memiliki produksi TBS yang tinggi. Jadi pastikan bunga betina ini siap untuk diserbuki atau reseptif. Nah, tanda dari reseptif ini stigma berwarna krim atau putih kekuningan, lengket dan mengeluarkan aroma khas. Kemudian periode reseptif biasanya berlangsung 24-36 jam. Nah, pada saat pembenihan ini, adapun alat dan bahan yang harus disiapkan seperti serbuk sari. Jadi serbuk sari ini dikumpulkan dari bunga jantan, karena tadi saya bilang bunga jantan ini harus memiliki serbuk sari yang melimpah dengan viabilitas yang tinggi. Jadi di sini kita harus mengumpulkan serbuk sari si jantan yang sudah matang, simpan di dalam wadah yang kering. Kemudian bahan yang perlu kita siapkan lagi adalah kantong penyerbukan. Nah, gunanya kantong ini untuk nanti untuk pembungkusan penyerbukan agar tidak terjadinya kontaminasi. Nah, usahakan gunakan kantong yang tahan air dan udara. Kemudian selanjutnya alat penyerbukannya itu biasanya berupa tabung penyemprotan atau
kuas khusus. Kemudian tangga atau alat bantu untuk mencapai bunga pada pohon tinggi. Nah, setelah induk terpilih, proses berlanjut ke tahap penyerbukan atau perkawinan. Penyerbukan pada kelapa sawit umumnya dilakukan secara terkontrol untuk memastikan keaslian genetik benih yang dihasilkan. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi bunga betina yang siap diserbuki, ditandai dengan stigma yang berwarna krem atau putih kekuningan dan mengeluarkan aroma khas. Bunga betina yang sudah siap kemudian diisolasi menggunakan kantong khusus untuk mencegah kontaminasi serbuk sari liar. Pada penyerbukan ini terdapat isolasi tandan bunga betina yang akan diserbuki. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bunga betina yang siap diserbuki ini adalah ditandai dengan stigma yang berwarna krem. Kemudian tadi alatnya juga seperti kantong penyerbukan guna untuk tidak terjadinya kontaminasi saat penyerbukan. Nah, pada penyerbukan ini terdapat isolasi tandan bunga betina yang akan diserbuki. Nah, itu lakukan selama 5-7 hari sebelum bunga mekar untuk mencegah kontaminasi serbuk sari liar. Kemudian gunakan kantong isolasi yang terbuat dari kain atau plastik khusus. Kemudian aplikasikan serbuk sari pada bunga betina. Nah, waktu terbaik pada penyerbukannya itu pada pukul 6 sampai pukul 10 atau sore hari pukul 3 sampai dengan pukul 6. Kemudian ada juga metode penyemprotannya dengan menyemprotkan campuran serbuk sari dan talc 1:9 ke seluruh permukaan bunga betina. Pastikan seluruh stigma terpapar serbuk sari. Kemudian tutup tandan dengan kantong penyerbukan. Gunakan kantong yang bersih dan kering. Ikat dengan rapat untuk mencegah masuknya serangga atau serbuk liar. Penyerbukan dilakukan dengan hati-hati. Serbuk sari yang telah dikumpulkan dari bunga jantan terpilih diaplikasikan pada bunga betina menggunakan alat khusus seperti tadi tabung. Kemudian setelah penyerbukan, bunga kembali ditutup dengan kantong isolasi. Nah, setelah pada tahap pembenihan, masuklah kita pada tahap seleksi pembenihan. Nah, seleksi pembenihan ini adalah proses masa tunggu dan pemantauan selama 5-6 bulan. Tandan buah yang telah diserbuki dipantau perkembangannya. Pada periode ini, perawatan pohon induk menjadi sangat penting untuk memastikan perkembangan buah yang optimal, pemupukan yang seimbang, pengendalian hama dan penyakit, serta manajemen air yang baik adalah beberapa aspek kritis yang perlu diperhatikan. Pada pemantauan ini, amati perkembangan buah selama 5-6 bulan, di mana minggu 1 sampai dengan 2 itu periksa keberhasilan penyerbukan, tandai tandan yang berhasil. Kemudian pada bulan 1 sampai dengan bulan ketiga, pantau pertumbuhan buah muda, periksa adanya hama atau penyakit. Kemudian pada bulan selanjutnya, pada bulan 4 dan bulan ke-6, amati perkembangan ukuran dan warna buah. Nah, ketika
buah mencapai kematangan fisiologis biasanya 5-6 bulan setelah penyerbukan. Proses pemanenan dimulai. Tandan buah yang siap panen ditandai dengan perubahan warna buah menjadi orange kemerahan pada 50-70% buah dalam tandan. Pemanenan dilakukan dengan hati-hati menggunakan alat pemotong yang tajam dan bersih untuk menghindari kerusakan pada buah. Nah, adapun teknik pemanenan. Nah, pertama itu ada potong tandan dengan hati-hati. Nah, gunakan alat pemotong yang tajam dan bersih seperti egrek atau dodos. Kemudian potong pada bagian pangkal tandan, jaga agar buah tidak terlepas. Pisahkan buah dari tandan, kemudian lakukan pemisahan segera setelah panen untuk menghindari fermentasi. Gunakan sarung tangan untuk melindungi tangan dari duri. Pisahkan buah dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan. Nah, setelah panen, buah segera dipisahkan dari tandan untuk menghindari fermentasi yang dapat menurunkan kualitas benih. Nah, proses pemisahan ini dilakukan secara manual dengan menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan dari duri buah sawit. Buah yang telah dipisahkan kemudian melalui tahap seleksi awal, di mana buah yang cacat, busuk, atau memiliki bentuk abnormal disingkirkan. Tahap selanjutnya adalah pengupasan dan pembersihan biji. Daging buah atau sering disebut mesokarp dikupas dengan hati-hati untuk mendapatkan biji atau kernel. Proses ini memerlukan ketelitian tinggi untuk menghindari kerusakan pada kulit biji atau endokarp yang dapat mempengaruhi viabilitas benih. Dengan cara gunakan alat pengupas khusus untuk lakukan secara manual. Nah, hati-hati agar tidak merusak kulit biji atau endokarp tadi. Nah, setelah dikupas, bersihkan biji dari sisa-sisa daging buah. Cuci biji dengan air bersih, gosok perlahan untuk menghilangkan sisa mesokarp, kemudian keringkan biji di tempat teduh selama 1-2 jam. Nah, biji yang telah bersih tadi kemudian melalui proses seleksi lanjutan, di mana periksa kualitas kernel atau inti biji. Nah, lakukan pemeriksaan dengan sinar X-ray jika memungkinkan. Kemudian pastikan kernel mengisi penuh rongga biji. Nah, salah satu metode yang umum digunakan adalah uji flotasi. Dalam uji ini bisa dimasukkan ke dalam larutan garam dengan berat jenis tertentu, biasanya 1,12 sampai 1,13. Biji yang tenggelam dianggap memiliki kualitas baik dan dipilih untuk proses selanjutnya, sementara biji yang mengapung itu dibuang. Kemudian kita memasuki tahap penanganan benih. Nah, setelah melewati seleksi benih, masuklah pada penanganan benih. Benih yang terpilih kemudian melalui proses perlakuan yang untuk meningkatkan viabilitasnya dan mencegah serangan patogen. Benih direndam dalam larutan fungisida sistemik seperti benlate atau dinhen M45 dengan konsentrasi 2-3 gram per liter air selama 10-15 menit. Setelah itu, benih dikeringkan hingga mencapai kadar air optimal sekitar 17-19%. Proses pengeringan dilakukan secara bertahap di tempat teduh dengan sirkulasi udara yang baik untuk menghindari penurunan viabilitas akibat pengeringan yang terlalu cepat.
Benih yang dikeringkan kemudian disimpan dalam kondisi yang terkontrol. Penyimpanan dilakukan dalam wadah kedap udara seperti kantong plastik tebal atau wadah plastik dengan tutup rapat untuk menjaga kelembapan. Sering ditambahkan silica gel ke dalam wadah. Ruangan penyimpanan dijaga pada suhu 22-24 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 60-65%. Kondisi ini dipertahankan menggunakan AC atau dehumidifier dan dipantau secara teratur dengan termohigrometer. Nah, sebelum proses perkecambahan dimulai, benih melalui tahap persiapan akhir. Jika diperlukan, dilakukan skarifikasi atau pengikisan kulit biji untuk memudahkan penyerapan air dan pertukaran gas selama perkecambahan. Skarifikasi dilakukan dengan hati-hati menggunakan kertas amplas halus atau skarifikasi khusus dengan memastikan tidak merusak embrio. Setelah skarifikasi, benih direndam dengan air hangat bersuhu 38 sampai dengan 40 derajat Celcius selama 24 jam untuk melunakkan kulit biji dan mempercepat proses imbibisi. Proses perkecambahan dimulai dengan menyusun benih pada media perkecambahan yang steril, biasanya berupa pasir atau vermiculite. Benih disusun dengan posisi embrio menghadap ke atas untuk memudahkan pertumbuhan. Media dijaga kelembapannya namun tidak sampai tergenang. Benih yang telah ditata kemudian diinkubasi dalam ruangan gelap dengan suhu terkontrol 38 sampai 40 derajat Celcius dengan kelembapan 100%. Kondisi ini dipertahankan menggunakan inkubator khusus atau ruang tertutup dengan pemanas dan sistem pengatur kelembapan. Nah, selama proses perkecambahannya yang biasanya berlangsung 60 sampai 90 hari dilakukan pemantauan dan perawatan secara berkala. Nah, setiap 2-3 hari, benih diperiksa untuk pemantauan perkembangan dan mendeteksi adanya kontaminasi atau pertumbuhan abnormal. Penyiraman dilakukan seperlunya untuk menjaga kelembapan media, menggunakan air steril untuk menjaga kontaminasi. Ketika kecamba mulai muncul, dilakukan seleksi untuk memilih kecamba yang sehat dan normal. Kecamba normal ditandai dengan pertumbuhan akar dan tunas yang seimbang, dengan panjang akar ideal sekitar 2-3 cm dan warna kecamba putih kekuningan. Nah, kecamba yang abnormal atau menunjukkan tanda-tanda infeksi dipisahkan dan dibuang. Kecamba yang diseleksi kemudian disiapkan untuk penanaman atau pengiriman. Jika akan ditanam langsung di pembibitan, kecamba ditanam dalam media campur tanah, pasir, dan bahan organik dengan perbandingan 1:1 atau 1 tanah 1, pasir 1, dan bahan organik 1. Penanaman dilakukan dengan kedalaman sekitar 1-2 cm dan kecamba diberi naungan 50% selama 2 minggu pertama untuk adaptasi. Untuk pengiriman, kecamba dikemas dengan hati-hati dalam wadah yang sesuai seperti kotak plastik berlubang atau kantong polybag. Pengemasan dilakukan dengan memberikan perlindungan berupa bahan pengisi seperti serbuk gergaji, steril atau vermiculite
coolant untuk mencegah kerusakan selama transportasi. Pengiriman dilakukan secara secepat mungkin dengan menjaga suhu dan kelembapan untuk menyesuaikan untuk mempertahankan viabilitas kecambah. Keseluruhan proses dan perkawinan hingga menghasilkan pencambah yang siap tanam membutuhkan waktu sekitar 8 sampai 10 bulan. Nah, setiap tahapan dalam proses ini memerlukan keahlian, pengalaman, dan infrastruktur yang memadai. Keberhasilan dalam menghasilkan benih kelapa sawit berkualitas tinggi tidak hanya tergantung pada genetik unggul dari induk yang terpilih, tetapi juga pada ketetapan pada konsistensi dalam melakukan setiap tahapan proses. Dengan demikian, pembenihan kelapa sawit merupakan kombinasi antara seni dan sains yang membutuhkan dedikasi tinggi untuk menghasilkan bibit unggul yang akan menentukan produktivitas perkebunan kelapa sawit di masa depan. Baik, mungkin hanya sedikit yang saya paparkan mengenai pembenihan. Kemudian ada seleksi pembenihan dan penanganan benih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aldi Pratama, mahasiswa agribisnis Universitas Malikus Saleh dengan NIM 2103200055. Adapun tujuan video ini adalah untuk memenuhi tugas, di mana pada video ini saya akan membahas materi mengenai pembenihan, seleksi, penanganan benih kelapa sawit. Baik, mungkin tanpa memperpanjang perkenalan, saya di sini akan masuk ke materi ya. Baik, materi yang pertama adalah pembenihan pada kelapa sawit. Nah, pembenihan kelapa sawit ini adalah proses yang kompleks dan membutuhkan ketelitian tinggi, di mana dimulai dari pemilihan induk unggul hingga menghasilkan kecambah yang siap ditanam. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan yang saling berkaitan, di mana setiap langkah memiliki peran kritis dalam menentukan kualitas benih yang dihasilkan. Nah, tahapan awal dari proses ini adalah pemilihan induk betina dan jantan yang unggul. Nah, induk betina yang dipilih berdasarkan karakteristik seperti produksi tandan buah segar atau sering disebut TBS itu yang tinggi, kemudian kandungan minyak yang optimal, dan pertumbuhan vegetatif yang moderat. Nah, sementara itu induk jantan ini dipilih berdasarkan kemampuannya menghasilkan serbuk sari yang melimpah dengan viabilitas tinggi. Nah, pemilihan induk yang tepat menjadi fondasi penting dalam menghasilkan benih berkualitas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pada induk betina itu harus memiliki produksi TBS yang tinggi.
Jadi pastikan bunga betina ini siap untuk diserbuki atau reseptif. Nah, tanda dari reseptif ini stigma berwarna krim atau putih kekuningan, lengket dan mengeluarkan aroma khas. Kemudian periode reseptif biasanya berlangsung 24 sampai 36 jam. Nah, pada saat pembenihan ini, adapun alat dan bahan yang harus disiapkan seperti serbuk sari. Jadi serbuk sari ini dikumpulkan dari bunga jantan. Karena tadi saya bilang bunga jantan ini harus memiliki serbuk sari yang melimpah dengan variatas yang tinggi. Jadi di sini kita harus mengumpulkan serbuk sari sejantan yang sudah matang, simpan di dalam wadah yang kering. Kemudian bahan yang perlu kita siapkan lagi adalah kantong penyerbukan. Nah, gunanya kantong ini untuk nanti untuk pembungkusan penyerbukan agar tidak terjadinya kontaminasi. Nah, usahakan gunakan kantong yang tahan air dan udara. Kemudian selanjutnya alat penyerbukannya itu biasanya berupa tabung penyemprotan atau kuas khusus. Kemudian tangga atau alat bantu untuk mencapai bunga pada pohon tinggi. Nah, setelah induk terpilih, proses berlanjut ke tahap penyerbukan atau perkawinan. Penyerbukan pada kelapa sawit umumnya dilakukan secara terkontrol untuk memastikan keaslian genetik benih yang dihasilkan. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi bunga betina yang siap diserbuki, ditandai dengan stigma yang berwarna krem atau putih kekuningan dan mengeluarkan aroma khas. Bunga betina yang sudah siap kemudian diisolasi menggunakan kantong khusus untuk mencegah kontaminasi serbuk sari liar. Pada penyerbukan ini terdapat isolasi tandan bunga betina yang akan diserbuki. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bunga betina yang siap diserbuki ini adalah ditandai dengan stigma yang berwarna krem. Kemudian tadi alatnya juga seperti kantong penyerbukan guna untuk tidak terjadinya kontaminasi saat penyerbukan. Nah, pada penyerbukan ini terdapat isolasi tandan bunga betina yang akan diserbuki. Nah, itu lakukan selama 5-7 hari sebelum bunga mekar untuk mencegah kontaminasi serbuk sari liar. Kemudian gunakan kantong isolasi yang terbuat dari kain atau plastik khusus. Kemudian aplikasikan serbuk sari pada bunga betina. Nah, waktu terbaik pada penyerbukannya itu pada pukul 6 sampai pukul 10 atau sore hari pukul 3 sampai dengan pukul 6. Kemudian ada juga metode
Penyemprotannya dengan menyemprotkan campuran serbuk sari dan talk 1:9 ke seluruh permukaan bunga betina. Pastikan seluruh stigma terpapar serbuk sari. Kemudian tutup tandan dengan kantong penyerbukan. Gunakan kantong yang bersih dan kering. Ikat dengan rapat untuk mencegah masuknya serangga atau serbuk liar. Penyerbukan dilakukan dengan hati-hati. Serbuk sari yang telah dikumpulkan dari bunga jantan terpilih diaplikasikan pada bunga betina menggunakan alat khusus seperti tadi, tabung. Kemudian setelah penyerbukan, bunga kembali ditutup dengan kantong isolasi. Nah, setelah pada tahap pembenihan, masuklah kita pada tahap seleksi pembenihan. Nah, seleksi pembenihan ini adalah proses masa tunggu dan pemantauan selama 5-6 bulan. Tandan buah yang telah diserbuki dipantau perkembangannya. Pada periode ini, perawatan pohon induk menjadi sangat penting untuk memastikan perkembangan buah yang optimal, pemupukan yang seimbang, pengendalian hama dan penyakit, serta manajemen air yang baik adalah beberapa aspek kritis yang perlu diperhatikan. Pada pemantauan ini, amati perkembangan buah selama 5-6 bulan, di mana minggu 1 sampai dengan 2 itu periksa keberhasilan penyerbukan, tandai tandan yang berhasil. Kemudian pada bulan 1 sampai dengan bulan ketiga, pantau pertumbuhan buah muda. Periksa adanya hama atau penyakit. Kemudian pada bulan selanjutnya, pada bulan 4 dan bulan ke-6, amati perkembangan ukuran dan warna buah. Nah, ketika buah mencapai kematangan fisiologis, biasanya 5-6 bulan setelah penyerbukan, proses pemanenan dimulai. Tandan buah yang siap panen ditandai dengan perubahan warna buah menjadi orange kemerahan pada 50-70% buah dalam tandan. Pemanenan dilakukan dengan hati-hati menggunakan alat pemotong yang tajam dan bersih untuk menghindari kerusakan pada buah. Nah, adapun teknik pemanenan, pertama itu ada potong tandan dengan hati-hati. Nah, gunakan alat pemotong yang tajam dan bersih seperti egrek atau dodos. Kemudian potong pada bagian pangkal tandan, jaga agar buah tidak terlepas. Pisahkan buah dari tandan, kemudian lakukan pemisahan segera setelah panen untuk menghindari fermentasi. Gunakan sarung tangan untuk melindungi tangan dari duri. Pisahkan buah dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan. Nah, setelah panen, buah segera dipisahkan dari tandan untuk menghindari fermentasi yang dapat menurunkan kualitas benih. Nah, proses pemisahan ini dilakukan secara manual dengan menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan dari duri buah sawit. Buah yang telah dipisahkan kemudian melalui tahap seleksi awal, di mana buah yang cacat, busuk, atau memiliki bentuk abnormal disingkirkan. Tahap selanjutnya adalah pengupasan dan pembersihan biji.
Daging buah atau sering disebut mesocarp dikupas dengan hati-hati untuk mendapatkan biji atau kernel. Proses ini memerlukan ketelitian tinggi untuk menghindari kerusakan pada kulit biji atau endokarp yang dapat mempengaruhi viabilitas benih. Dengan cara gunakan alat pengupas khusus untuk lakukan secara manual. Nah, hati-hati agar tidak merusak kulit biji atau endokarp tadi. Nah, setelah dikupas, bersihkan biji dari sisa-sisa daging buah. Cuci biji dengan air bersih, gosok perlahan untuk menghilangkan sisa mesocarp, kemudian keringkan biji di tempat teduh selama 1-2 jam. Nah, biji yang telah bersih tadi kemudian melalui proses seleksi lanjutan di mana periksa kualitas kernel atau inti biji. Nah, lakukan pemeriksaan dengan sinar X-ray jika memungkinkan, kemudian pastikan kernel mengisi penuh rongga biji. Nah, salah satu metode yang umum digunakan adalah uji flotasi. Dalam uji ini bisa dimasukkan ke dalam larutan garam dengan berat jenis tertentu, biasanya 1,12 sampai 1,13. Biji yang tenggelam dianggap memiliki kualitas baik dan dipilih untuk proses selanjutnya, sementara biji yang mengapung itu dibuang. Kemudian kita memasuki tahap penanganan benih. Nah, setelah melewati seleksi benih, masuklah pada penanganan benih. Benih yang terpilih kemudian melalui proses perlakuan yang untuk meningkatkan viabilitasnya dan mencegah serangan patogen. Benih direndam dalam larutan fungisida sistemik seperti benlate atau dinhen M45 dengan konsentrasi 2-3 gram per liter air selama 10-15 menit. Setelah itu, benih dikeringkan hingga mencapai kadar air optimal sekitar 17-19%. Proses pengeringan dilakukan secara bertahap di tempat teduh dengan sirkulasi udara yang baik untuk menghindari penurunan viabilitas akibat pengeringan yang terlalu cepat. Benih yang dikeringkan kemudian disimpan dalam kondisi yang terkontrol. Penyimpanan dilakukan dalam wadah kedap udara seperti kantong plastik tebal atau wadah plastik dengan tutup rapat untuk menjaga kelembapan. Sering ditambahkan silica gel ke dalam wadah. Ruangan penyimpanan dijaga pada suhu 22-24 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 60-65%. Kondisi ini dipertahankan menggunakan AC atau dehumidifier dan dipantau secara teratur dengan termohigrometer. Nah, sebelum proses perkecambahan dimulai, benih melalui tahap persiapan akhir. Jika diperlukan, dilakukan skarifikasi atau pengikisan kulit biji untuk memudahkan penyerapan air dan pertukaran gas selama perkecambahan. Skarifikasi dilakukan dengan hati-hati menggunakan kertas amplas halus atau skarifikasi khusus dengan memastikan tidak merusak embrio. Setelah
skarifikasi, benih direndam dengan air hangat bersuhu 38 sampai dengan 40 derajat Celcius selama 24 jam untuk melunakkan kulit biji dan mempercepat proses imbibisi. Proses percambahan dimulai dengan menyusun benih pada media perkecambahan yang steril, biasanya berupa pasir atau vermiculite. Benih disusun dengan posisi embrio menghadap ke atas untuk memudahkan pertumbuhan. Media dijaga kelembabannya namun tidak sampai tergenang. Benih yang telah ditata kemudian diinkubasi dalam ruangan gelap dengan suhu terkontrol 38 sampai 40 derajat Celcius dengan kelembapan 100%. Kondisi ini dipertahankan menggunakan inkubator khusus atau ruang tertutup dengan pemanas dan sistem pengatur kelembapan. Nah, selama proses percambahannya yang biasanya berlangsung 60-90 hari dilakukan pemantauan dan perawatan secara berkala. Nah, setiap 2-3 hari benih diperiksa untuk pemantauan perkembangan dan mendeteksi adanya kontaminasi atau pertumbuhan abnormal. Penyiraman dilakukan seperlunya untuk menjaga kelembapan media, menggunakan air steril untuk menjaga kontaminasi. Ketika kecamba mulai muncul, dilakukan seleksi untuk memilih kecamba yang sehat dan normal. Kecamba normal ditandai dengan pertumbuhan akar dan tunas yang seimbang, dengan panjang akar ideal sekitar 2-3 cm dan warna kecamba putih kekuningan. Nah, kecamba yang abnormal atau menunjukkan tanda-tanda infeksi dipisahkan dan dibuang. Kecamba yang diseleksi kemudian disiapkan untuk penanaman atau pengiriman. Jika akan ditanam langsung di pembibitan, kecamba ditanam dalam media campur tanah, pasir, dan bahan organik dengan perbandingan 1:1 atau 1 tanah 1, pasir 1, dan bahan organik 1. Penanaman dilakukan dengan kedalaman sekitar 1-2 cm dan kecamba diberi naungan 50% selama 2 minggu pertama untuk adaptasi. Untuk pengiriman, kecamba dikemas dengan hati-hati dalam wadah yang sesuai seperti kotak plastik berlubang atau kantong polybag. Pengemasan dilakukan dengan memberikan perlindungan berupa bahan pengisi seperti serbuk gergaji, steril atau vermiculite untuk mencegah kerusakan selama transportasi. Pengiriman dilakukan secara secepat mungkin dengan menjaga suhu dan kelembapan untuk menyesuaikan untuk mempertahankan viabilitas kecamba. Keseluruhan proses dan perkawinan hingga menghasilkan pencamba yang siap tanam membutuhkan waktu sekitar 8-10 bulan. Nah, setiap tahapan dalam proses ini memerlukan keahlian, pengalaman, dan infrastruktur yang memadai. Keberhasilan dalam menghasilkan benih kelapa sawit berkualitas tinggi tidak hanya tergantung pada genetik unggul,
dari induk yang terpilih, tetapi juga pada ketetapan pada konsistensi dalam melakukan setiap tahapan proses. Dengan demikian, pembinaan kelapa sawit merupakan kombinasi antara seni dan sains yang membutuhkan dedikasi tinggi untuk menghasilkan bibit unggul yang akan menentukan produktivitas perkebunan kelapa sawit di masa depan. Baik, mungkin hanya sedikit yang saya paparkan mengenai pembenihan, kemudian ada seleksi pembenihan dan penanganan benih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.